wanita itu kedatangan tamunya, haid dia, maka jangan memaksakan diri. Apalagi sampai menyesal, menangis, ya Allah kenapa, itu tidak boleh. Allah juga akan menguji kita. Karena yang terpenting dalam ibadah kita bukan berulang-ulangnya, tapi meskipun satu kali berkualitas, dia ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir yang berlaku dirinya, insya Allah itu jauh lebih baik. Ketika kita sudah berada di Madinah, kalau kita langsung ke Madinah dulu, berarti kita miqatnya di Tan'im. Setelah itu baru berangkat ke Mekah. Nah, pada saat sudah kita pasang niat waktu miqat itu sama dengan orang yang sholat takbiratul ihram. Maka ada banyak larangan. Nah, disinilah banyak kegagalan kita. Karena seolah-olah kalau sudah masang niat itu, sengaja aku berhaji atau umrah karena Allah, maka sudah mulai itu. Jadi karakter asli kita itu diperlihatkan oleh Allah. Apa yang terjadi, dan itu bukan cerita dongeng, tapi itu fakta. Maka oleh karena itu, kembali lagi kan, berarti kita harus di awalnya memang harus melakukan perjalanan yang begitu suci, memperbaiki diri dan lain sebagainya. Nah, setelah kita miqat, lalu kemudian pakaian ihram, maka Rasulullah SAW beliau mengantisipasi agar tidak lagi membahasakan satu bahasa, jangankan yang mengandung maksiat, yang tak bermanfaat saja dilarang. Yang tidak bermanfaat dilarang, ya, dilarang. Masya Allah. Apalagi yang memang mengandung hal-hal yang tidak baik. Saya mengistilahkan kemarin begini, Bun, ketika kami umroh, ada beberapa keluarga saya yang berangkat bareng dengan kami, ada 6. Karena saya bukan mutawif, karena saya jamaah biasa, saya tidak bisa mengarahkan yang lain, karena saya tidak mau menjaga perasaan dan adab kepada mutawifnya. Namun ketika kami sudah masang niat, lalu saya sampaikan kepada jamaah keluarga kami, tolong semua HP dimatikan, dan jangan sekali-kali dihidupkan sebelum menyelesaikan tahlul. Kenapa? Karena iblis kedua, ini bahasa saya nih Bunda, iblis kedua ketika kita haji atau umrah itu adalah HP. Dan itu saya menyaksikan di depan mata. Tidak bisa lepas dari HP. Dan ini sebaiknya jangan. Kenapa? Karena ini berindikasi akan mengganggu perjalanan umroh kita, haji kita. Karena yang namanya hawa nafsu itu terkadang itu kurang kontrol oleh kita. Padahal kita sudah pakai ihram. Dan pakaian ihram itu sudah berlakulah larangan-larangan. Yang khususnya adalah menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga telinga. Kemudian juga menjaga aktivitas tubuh ini. Yang punya suami, yang punya istri, ya sebaiknya agak dijaga jarak. Kemudian juga bagi kita, jangan lupa ada larangan-larangan seperti tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh mencabut bulu, tidak boleh mencabut rumput, tidak boleh bagi laki-laki menutup kepala, ya, yang lengket di kepala. Kalau payung ya nggak masalah. Nah, itu yang terkadang lupa. Tapi yang kita lihat setelah kita miqat itu, apa yang kita hati-hati tadinya sebelum kita pasang niat, itu kan mudah. Tapi ternyata Allah berikan sesuatu di luar dugaan kita, bahwa karakter asli kita keluar. Yang tadinya memang pemarah, ada masalah dengan istrinya, sepanjang jalan dikelahi terus, padahal tadinya tidak. Nah, inilah yang disebut dengan tanah suci, bahwa kesucian batin itu sangat dibutuhkan. Barang siapa yang hadir di sana menginjakkan kaki di tanah sucinya Allah, kalau niatmu tidak baik dan ada sesuatu hal yang kotor dalam hati kita, maka Allah akan tunjukkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita, Bunda, dari perkara ini. Iya, Ustadz, tadi Ustadz ada menyinggung soal jamaah yang suami istri harus berhati-hati untuk tidak sampai bersentuhan, karena bersentuhan antara suami istri itu membatalkan wudhu. Bukan hanya wudhu ya Ustadz, artinya di dalam menjalankan ibadah umrah ini juga menjadi batal, ya. Kira-kira apa yang jamaah harus lakukan? Misalnya nih, ada yang tiba-tiba lupa gandeng suaminya atau bermanja-manja, gimana itu Ustadz? Iya, baik, itulah pentingnya kita berbeda ya Bunda. Jadi Rasulullah mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan di kalangan umatku itu adalah rahmat. Nah, perbedaan apa yang dimaksud oleh Rasulullah? Perbedaan di kalangan para ulama mujtahid yang boleh berfatwa. Maka kita menggunakan dalam konsep ibadah itu ada 4 mazhab.
kalau kita mutlak menggunakan mazhab Syafi'i, nggak akan bisa menyelesaikan ibadah umroh atau haji. Khususnya adalah bersentuhan dengan yang bukan mahram, atau suami istri kan bukan mahram ya. Nah, kalau kita memegang prinsip Syafi'i, ini nggak akan selesai. Lalu bagaimana caranya? Kita harus pindah mazhab. Tetapi hanya setakat itu saja. Dan kalau kita pindah mazhab, di mana letaknya? Ini ketika kita berwudu. Dan Islam itu kan dimudahkan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu, tidak menghendaki kesulitan. Tapi artinya jangan dimudah-mudahkan Islam. Iya. Ya, setakat toleransi yang diberikan oleh Allah diambil. Maka pada saat kita mau pasang niat, berwudu lah kita dengan wudunya Imam Malik. Nah, sengaja aku berwudu dengan menggunakan wudu Imam Malik karena Allah. Ya sudah berwudu. Setelah berwudu, nah pendapatnya kan yang batal itu sengaja menyentuh, sementara yang berniat tersentuh itu tidak batal. Nah, maka kita peganglah itu. Jadi pada saat kita melakukan ibadah tawaf khususnya, nah itu kan satu arah bunda. Kalau di Madinah ya insya Allah terjaga lah ya, bisa kita gunakan mazhab Syafi'i. Tapi kalau di Mekah itu sepertinya sangat tidak memungkinkan. Maka pindahlah kita mazhab. Ya syukur-syukur kalau kita bisa jaga. Tapi kalau seandainya tidak mampu kita jaga, apalagi istri kita, kalau kita baru pertama kali umroh tidak kita pegang, maka bisa terbawa arus manusia yang begitu banyak. Maka kita bersentuhan di sana itu masih ada toleransi. Demi apa? Demi untuk melangsungkan, menyelesaikan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Hanya saja insya Allah karena punya mutawif, ini nggak akan jadi masalah, karena pasti nanti semuanya dibimbing dan diarahkan oleh mutawif. Insya Allah. Dan ini juga termasuk bab tadi haid, Ustadz. Kemarin pembahasan saya dengan Ustazah Fatimah Jindan, saya bertanya mengenai bagaimana tiba-tiba jika jamaah wanita tersebut kedatangan tamu bulanan. Nah, sangat penting untuk kita pahami, usahakan untuk ke dokter dulu sebelum melaksanakan ibadah umrah, mungkin minum obat atau bagaimana, sehingga tidak mengganggu berjalannya ibadah umrah tersebut. Tapi di luar dari itu Ustadz, misalnya ketika sampai di Tan'im, kedatangan tamu bulanan, apa yang harus dilakukan oleh jamaah? Iya, sepanjang hari ini mazhab kita, para ulama itu 4 mazhab. Ketika orang sudah datang haidnya, pada sudah diikhtiari ya, sudah kita ikhtiar bagaimana supaya tidak haid, ternyata masih juga datang, maka itu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ada hikmahnya. Ya, maka secara hukum ya dia tidak boleh melakukan kegiatan apa-apa kalau memang hadir. Karena sampai hari ini yang kita pahami dalam mazhab kita, wanita yang haid memang tidak boleh sholat, tidak boleh masuk dalam masjid dan lain sebagainya. Tetapi wanita juga tidak boleh terlalu bersedih, Bunda, karena itu kan dari Allah juga. Maka tidak boleh kehilangan momen untuk ibadah. Kalaupun dia misalnya di situ nanti 7 hari dia tidak bisa melakukan ibadah, maka masih terkejar kok untuk 1 kali umroh. Nanti ngambil mikotnya di Mekah, agak keluar sedikit ya, saya lupa nama tempat mikotnya. Bir Ali ya? Bir Ali, nanti ke sana bisa mengambil mikot. Kalaupun juga tidak ditemani oleh mutawif, tapi tidak mungkin, pasti biasanya diarahkan. Nanti bisa lah, karena kalau hanya umrah itu kan butuh 3 jam aja. Ya, 3 jam, insya Allah tetap. Tapi yang jelas jangan sedih. Ketika wanita itu kedatangan tamunya, haid dia, maka jangan memaksakan diri. Apalagi sampai menyesal, menangis, ya Allah kenapa, itu tidak boleh. Allah juga akan menguji kita. Karena yang terpenting dalam ibadah kita bukan berulang-ulangnya, tapi meskipun 1 kali berkualitas, dia ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir yang berlaku dirinya, insya Allah itu jauh lebih baik ketimbang dia harus memaksakan diri untuk melakukan ibadah, tapi dalam Islam itu dilarang. Maka itu lebih baik. Iya, Ustadz tadi Ustadz sedikit menyinggung bahwa wanita haid tidak boleh masuk ke masjid. Nah, sedikit aja saya pengen menyinggung masalah ini. Banyak dari jamaah di luar sana, orang awam yang tidak paham ketentuan tersebut, bahwa saya kan haid, tapi saya kan bersih, saya nggak mungkin dong nyecerin di dalam masjid, atau nggak mungkin sampai nembus karena saya pakai pembalut, misalnya seperti itu. Nah, sebetulnya sudah kita ingatkan jamaah
untuk ketika haid mohon tidak memasuki masjid. Mungkin bisa disampaikan Ustadz ketentuan wanita haid yang dilarang memasuki masjid. Baik, materi ini pernah kita bahas ya Bunda ya beberapa waktu yang lalu, cuma mungkin tidak sempat ya. Sampai hari ini kalau kita perhatikan fikih itu, ya memang sepakat ulama kalau wanita haid itu yang tak boleh dilakukan pertama sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh masuk dalam masjid, tidak boleh menyentuh mushaf, tidak boleh tawaf, tidak boleh berhubungan suami istri. Itu yang tidak dibenarkan. Nah, yang menjadi kebiasaan kita ibu-ibu di Batam, saya ingin dulu memberikan apresiasi kepada ibu. Karena mungkin saking semangatnya mau istiqomah dalam mengikuti majelis sehingga harus melanggar tatanan hukum yang lain, itu juga tidak benar. Bermajelis perintah Allah. Bermajelis itu dicintai oleh para malaikat. Adalah Rasulullah sangat menganjurkan kepada umatnya. Namun, ada hukum yang kita harus patuh. Karena Rasulullah juga melarang, Allah juga melarang kalau kamu haid jangan ke masjid. Karena memang di saat itu bukan persoalannya tidak menetes. Nah, ini yang menjadi dalil ringan tapi banyak yang terkecoh. Alasannya adalah karena tidak menetes, karena hari ini sudah ada pembalut. Ibu-ibu yang di sana yang nonton video ini, perlu kami jelaskan bahwasanya bukan persoalan menetesnya, tapi adalah seorang wanita haid, seorang wanita yang haid sedang tidak suci dalam pandangan agama. Maka dia harus membersihkannya dulu dirinya dengan cara mandi yang memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah diatur dalam fikih. Barangkali begitu, Bunda. Iya. Ustadz, terima kasih banyak, ilmunya luar biasa. Kalau mau mengupas tuntas masalah umrah ini banyak sekali pertanyaan saya, terlebih lagi di bab wanita, ya, ketentuan tadi aurat wanita, batasan-batasan, banyak sekali. Mungkin insya Allah di lain waktu bagi jamaah di luar sana yang ingin sharing untuk umrah ini, apa-apa ketentuan dan larangannya, boleh komen di YouTube kami, di IG kami, Majelis Fatimah Az-Zahra _Akis. Hari ini ilmu yang Ustadz sampaikan luar biasa. Semoga bermanfaat untuk jamaah di luar sana. Mungkin akan ada episode lainnya nanti membahas mengenai umrah ini. Dan dari saya, Badriah Qudsi, kami berada di Kota Batam, di Harbour Bay, di pinggir laut. Ilmu yang Ustadz sampaikan ini tidak akan terhenti hanya di hari ini. Sampaikan jika ilmu ini bermanfaat, ayo share ke teman-teman yang lain. Silahkan Ustadz penutup. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga insya Allah berkah, bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.